Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi tentang semantik. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 beranggotakan saya Esnur Hasanah dan 4 teman saya yaitu Dwinta Octavia Revanka, Verlina Ika, Zaidan Baroki, dan Yasifa Nurul Aini. Materi yang pertama yaitu pengertian dan hakikat semantik. Semantik berasal dari bahasa Yunani, semantikos yang berarti memberikan tanda. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Semantik biasanya dikaitkan dengan dua aspek lain, yaitu sintaksis, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, serta pragmatik, penggunaan praktis simbol oleh komunitas pada konteks tertentu. Selanjutnya, pengertian semantik menurut Tarigan. Tarigan mengatakan bahwa semantik dapat dipakai dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. Semantik dalam arti sempit dapat diartikan sebagai telaah hubungan tanda dengan objek-objek yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut. Sedangkan menurut Lehler, semantik adalah studi tentang makna. Bagi Lehler, semantik merupakan bidang kajian yang sangat luas karena turut menyinggung aspek-aspek struktur dan fungsi bahasa sehingga dapat dihubungkan dengan psikologi, filsafat, dan antropologi. Selanjutnya ada jenis-jenis makna. Yang pertama, semantik logika. Cabang logika modern yang berkaitan dengan konsep-konsep dan notasi simbolik dalam analisis bahasa. Yang kedua, ada semantik struktural. Kajian semantik yang membahas struktur bahasa. Struktur bahasa terdiri atas unsur yang berupa fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana yang membaginya menjadi kajian fonologi, morfologi, sintaksis, serta wacana. Yang ketiga ada semantik behavioris. Kajian semantik yang mengkaji proses pemahaman makna melalui pengalaman dan datanya ada. Makna ditentukan oleh situasi yang berarti ditentukan oleh lingkungan. Karena itu, makna hanya dapat dipahami jika ada data yang dapat diamati yang berada dalam lingkungan pengalaman manusia. Yang keempat ada semantik deskriptif. Kajian semantik yang khusus memperlihatkan makna yang sekarang berlaku. Makna kata ketika kata yang pertama kali muncul tidak diperhatikan. Yang kelima, semantik generatif. Kajian semantik yang menelaah tata bahasa struktur dalam yang berupa struktur semantik dan struktur luar yang merupakan perwujudan ujaran. Kedua struktur ini dihubungkan dengan suatu proses transformasi. Yang keenam, ada semantik gramatikal. Kajian semantik yang mengkaji makna yang terdapat dalam suatu kalimat. Yang ketujuh yaitu semantik leksikal. Kajian semantik yang lebih memusatkan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Semantik ini memperhatikan makna yang terdapat di dalam kalimat kata sebagai satuan mandiri. Yang terakhir yaitu semantik historis. Kajian semantik yang mengkaji sistem makna dalam rangkaian waktu. Studi ini menekankan pada makna dalam rentangan waktu, bukan perubahan bentuk kata. Perubahan makna. Yang pertama, meluas, yaitu awalnya hanya memiliki makna karena beberapa faktor, sehingga menjadikannya memiliki makna-makna lain. Contoh, kata saudara, kata bapak, kata baju dulu hanya bermakna pakaian sebelah atas saja, tetapi sekarang bukan saja bermakna pakaian dari pinggang ke atas, tapi juga topi, dasi, celana, sepatu. Makna-makna yang masih ada hubungannya dengan makna aslinya atau poliseminya. Yang kedua, menyempit, yaitu gejala pada suatu kata yang awalnya memiliki makna yang luas, kemudian hanya terbatas pada sebuah makna saja. Contoh, kata sarjana dulu digunakan untuk menyebut orang yang cerdik, pandai,
tetapi sekarang hanya digunakan untuk menyebut orang yang sudah lulus dari perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu perubahan total, yaitu berubahnya makna dari makna aslinya, walaupun masih ada kemungkinan persamaannya tetapi jauh sekali. Contohnya, kata seni dulu hanya bermakna air seni atau urin, tetapi sekarang bermakna sesuatu yang indah atau berkaitan kreativitas. Kata pena bermakna alat tulis bertinta. Kata canggih dulu bermakna sesuatu yang jelimet atau ruwet, tetapi sekarang bermakna sesuatu yang jelimet masalah teknologi dan lain-lain. Yang keempat, penghalusan atau eufemia, yaitu ditampilkannya kata-kata atau bentuk yang dianggap memiliki makna yang lebih halus atau lebih sopan daripada yang akan digantikan. Contoh, korupsi, menyalahgunakan jabatan, penjara, sama dengan lembaga pemasyarakatan. Yang kelima, pengasaran atau disfemia, yaitu usaha untuk mengganti kata yang maknanya halus atau biasa dengan kata yang maknanya kasar. Contoh, situasi tidak ramah atau kejengkelan atau penegasan. Contohnya, mengambil sama dengan mencaplok, memasukkan ke penjara sama dengan menjebloskan ke penjara. Kata yang bernilai kasar tetapi sengaja digunakan untuk memberikan tekanan tanpa terasa kasarnya. Contoh, menggondol. Anjing menggondol tulang. Timnas berhasil menggondol Piala Asia. Penamaan dan pendefinisian. 1. Peniruan bunyi. Benda atau perbuatan dinamai sesuai dengan bunyinya. Peniruan bunyi disebut juga onomatope. Contohnya, cecak dinamai demikian karena bunyinya cak-cak-cak. Kentongan karena bunyinya tong-tong-tong. Gemericik air karena bunyi air kericik-kericik. Beduk karena bunyinya duk-duk-duk. Jangkrik karena bunyinya krik-krik-krik. Meong untuk kucing dan guguk untuk anjing. 2. Penyebutan bagian. Menyebutkan nama sebagian benda atau hal, namun yang dimaksud adalah keseluruhannya, atau disebut juga pars pro toto. Kebalikannya adalah totem pro parte. Contoh pars pro toto. Setiap kepala mendapatkan subsidi kuota. Kepala bermakna satu keseluruhan orang tersebut. Contoh totem pro parte. Kelas MIPA 2 memenangkan lomba futsal. Yang dimaksud adalah perwakilan siswa yang mengikuti lomba futsal, bukan seluruh kelas MIPA 2. 3. Penyebutan sifat khas. Penyebutan sifat khas adalah penamaan suatu benda berdasarkan sifat yang khas. Contohnya, si pelit untuk orang yang sangat pelit, si pintar untuk orang yang sangat pintar, si kribo untuk orang yang memiliki rambut keriting atau kribo. 4. Pemendekan. Penamaan berdasarkan pada penggabungan unsur huruf awal dan beberapa suku kata yang digabung menjadi satu. Contohnya, UNY untuk Universitas Negeri Yogyakarta, FIP untuk Fakultas Ilmu Pendidikan, dan PGSD untuk Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 5. Penamaan baru. Penamaan yang dibentuk untuk menggantikan kata atau istilah lama yang dianggap kurang tepat, kurang rasional, tidak halus, atau kurang ilmiah. Contohnya, gelandang menjadi tunawisma, buta huruf menjadi tuna aksara, tuli menjadi tunarungu. 6. Penemu atau pembuat. Penamaan yang dibuat berdasarkan nama penemunya. Contohnya, ikan mujair dinamakan demikian karena penemunya bernama Mujair. Hukum Newton karena penemunya bernama Isaac Newton. Mesin diesel karena penemunya bernama Rudolf Diesel. 7. Tempat asal. Penamaan yang dibuat berdasarkan tempat asalnya. Contohnya, Candi Muara Takus karena ditemukan di desa Muara Takus. Piagam Jakarta karena dilaksanakan di Jakarta. Dan Perjanjian Renville karena dilaksanakan di kapal Renville. 8. Bahan. Penamaan yang dibuat berdasarkan nama bahan pokoknya. Contohnya, cincin emas karena terbuat dari emas, minyak kelapa karena terbuat dari kelapa, lemari kayu karena terbuat dari kayu, dan selai nanas karena terbuat dari nanas. 9. Keserupaan. Penamaan berdasarkan kata yang digunakan dalam suatu tuturan sama dengan makna leksikalnya. Contohnya, kata kepala pada kepala kantor, kepala surat, dan kepala meja. Dalam konteks ini, kata kepala memiliki makna yang sama dengan salah satu ciri kepala, yaitu bagian yang sangat penting daripada manusia. Pengistilahan.
Misalnya, kata telinga dan kuping sebagai nama yang dianggap bersinonim. Tetapi, dalam bidang kedokteran, telinga dan kuping digunakan sebagai istilah untuk acuan yang berbeda. Demikian juga dengan kata lengan dan tangan. Keduanya bersinonim. Pendefinisian. Usaha yang dilakukan dengan sengaja untuk mengungkapkan dengan kata-kata akan suatu benda, konsep, proses, aktivitas, peristiwa, dan sebagainya. Berdasarkan taraf kejelasannya, definisi diklasifikasikan menjadi 5, yaitu definisi sinonim, definisi formal, definisi logis, definisi ensiklopedis, dan definisi batasan atau operasional. Hubungan makna kata semantik. 1. Sinonim, yakni hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Terdapat 3 jenis sinonim, yaitu sinonim semirip yang memiliki kata saling bertukar posisi dalam kebahasaan untuk merubah makna dalam leksikal dan struktural yang digunakan untuk merangkai kalimat, kata, klausa, dan frasa dalam kalimat. Contoh, melatis sama dengan menerobos, lahiriah sama dengan jasmaniah. Sinonim mutlak adalah sebuah kata yang digunakan untuk bertukar posisi dalam konteks kebahasaan tanpa mengubah leksikal dan struktural untuk membuat sebuah kalimat. Contoh, lari sama dengan laku, kosmetik sama dengan kecantikan. Sinonim selingkung merupakan kata untuk bertukar posisi atau tempat dalam sebuah konteks kebahasaan tanpa mengubah leksikal dan struktural. Dua, antonim, yaitu hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontras antara yang satu dengan yang lainnya. Contoh, atas dengan bawah, depan dengan belakang. 3. Hiponim dan hipernim. Hiponim atau kata khusus adalah sebuah kata atau frasa yang gugus semantiknya atau artinya tercakup di dalam kata lain, yaitu hipernimnya atau kata umumnya. Contoh, merpati, gagak, elang, dan camar seluruhnya adalah hiponim dari hipernim burung. 4. Polisemi adalah relasi makna antar kata yang sering digunakan dalam beberapa kalimat atau konteks yang berbeda. Misalnya, kata mata yang digunakan untuk beberapa frasa atau kata majemuk, misalnya mata rantai, mata kaki, dan mata pencarian. Hubungan bentuk kata semantik. Homonim adalah suatu kata yang memiliki relasi makna yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan dalam hal fonologis atau ortografis. Homofon adalah homonim yang pelafalannya sama. Contohnya adalah sebagai berikut. Homograf adalah homonim yang ejaannya sama. Contoh, seri, teras, tahu, kecap, mental, per, apel, serang, keset, serak, dan memerah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.